Korang Mas. Ya. Dan setelah Korang Mas Masuh Aji itu menurunkan lagi ke buyut-buyutnya kepada Rekat Fauni. Rekat Fauni. Berarti yang jenengan tahu itu terakhir permata tersebut dipegang oleh Rekat Fauni. Ya. Lah, berhubung kalian sedang mencari permata Cundamani, sebenarnya tujuan kalian menginginkan permata Cundamani itu untuk apa? Sedangkan permata Cundamani itu akan diturunkan ke anak cucu dan seterusnya. Ya sebelumnya tadi saya sudah berbicara dengan leluhur dengan Jaka Sarandi. Alhamdulillah beliau juga sudah mengizinkan jika memang permata tersebut dibutuhkan untuk mengobati sebuah penyakit. Jadi ceritanya seperti ini Tuan. Saya punya saudara dari kalangan bangsa Jin. Beliau seorang raja bernama Tuan Raja Dongopilo. Sekarang beliau sedang menderita sakit. Sakit tersebut terkena sebuah aji mantra. Benar. Aji mantra apa ya Gun namanya Gun? Rowong Pati. Rowong Pati. Di mana menurut informasi yang didapat, aji mantra Rowong Pati hanya bisa diobati dengan satu penawar, yaitu mustika Cundamani. Berangkat dari informasi tersebut, saya ada niat untuk menggali informasi mengenai keberadaan mustika Cundamani. Dengan harapan besar saya sudah bisa mendapatkan dan saudara saya bisa sembuh Tuan. Wah, berarti tujuan kalian mencari permata Cundamani itu untuk menyelamatkan sesama makhluk itu. Ya, Tuan Raja Dongopilo namanya beliau. Ya, sebenarnya dahulu saya diturunkan untuk merawat permata Cundamani itu. Saya hanya mengetahuinya. Jika kau merawat, menyimpan permata Cundamani ini, maka kau akan dimudahkan dalam segala hal. Ya, karena itu adalah warisan dari leluhur saya. Mau tidak mau, saya harus merawatnya. Nah, terus ini manusia, berhubung kalian sedang mencari permata Cundamani itu, dan yang saya ketahui pemegang terakhir itu adalah Rekat Fauni. Namun sekarang kondisinya Rekat Fauni itu sebenarnya juga sudah meninggal. Nah, Rekat Fauni itu sudah menurunkan permata Cundamaninya kepada anak turunannya. Namun saya tidak tahu siapa anak turunannya itu yang berhasil mewariskan permata Cundamani itu. Lalu saya harus cari Rekat Fauni di mana Tuan? Tenang saja. Sebenarnya Rekat Fauni itu setelah kematiannya, dia itu mencari keluarganya. Dan alhamdulillahnya beliau juga sering datang main ke tempat saya. Berarti bisa berkomunikasi, bisa bertemu ya? Ya tentunya, jika memang kalian memiliki maksud dan tujuan baik, menginginkan sebuah mutiara itu, kalian bisa berbicara secara langsung terhadap si Rekat Fauni itu. Apakah si Rekat Fauni mau menunjukkan kepada siapa dia menurunkan permata Cundamani itu? Baiklah. Jika berkenan, apakah bisa dipanggilkan seperti hari ini? Kebetulan sekali Rekat Fauni itu sedang beristirahat di tempat bibi saya. Saya akan panggilkan terlebih dahulu. Tidak ada sesuatu yang sulit intinya jika intinya kita mau berusaha. Ya, panggilkan Rekat Fauni. Ya, suruh datang. Ada apa ya Buyut? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti ini Rekat Fauni. Ini ada manusia yang datang ke tempat saya mencari-cari saya. Dan mereka memiliki sebuah kepentingan yang sedang dia cari untuk obat menyembuhkan keluarganya yang sedang terkena
sebuah aji mantra. Betul. Barang yang dia cari itu adalah sebuah permata Cundamani yang dahulu nenek buyutnya menurunkan kepadamu. Permata Cundamani. Ya, yang buyut juga sama-sama tahu permata Cundamani itu sudah tidak di tangan kita sebagai salah satu pewaris dari leluhur-leluhur kita yang buyut. Jadi kau yang mencari permata tersebut. Betul sekali. Kira-kira ada enggak? Masih tidak itu permata Cundamaninya? Harusnya masih ada. Ya, permata itu memang diwariskan secara turun-temurun, dan sebelum diwariskan kami para leluhur sudah mewanti-wanti kepada anak turunan kami untuk menjaga dengan sungguh-sungguh jangan sampai permata itu hilang ataupun dicuri orang. Mengingat permata itu adalah warisan yang sangat berharga, dan juga permata itu benar-benar permata yang sangat langka. Saya rasa di dunia ini hanya satu-satunya permata tersebut. Namun permata itu sudah saya wariskan terhadap anak cucu saya di bawah saya. Terakhir saya mengetahuinya itu sekarang dipegang oleh anak buyut saya. Dia bernama Jamaluddin. Jamaluddin. Ya. Itu masih hidup manusia. Kalau Jamaluddin dia masih hidup, sama seperti kalian para manusia. Lalu rumah dari Bapak Jamaluddin itu ada di mana? Dia di desa Sidasari. Lokasi tempatnya apa jenengan tahu? Tuan, desa Sidasari itu berada di sebelah barat ketika kau sudah melewati daerah, mohon maaf dulu, daerah yang bahasanya sudah tidak ngapak lagi itu daerah ke arah Banjar. Iya, Banjar maksud saya. Tidak jauh dari Banjar itu. Embung yang besar itu. Embung yang besar. Kalau untuk embung saya tidak mengingatnya. Apakah embung itu dibuat ketika saya masih hidup ataukah saya sudah meninggal? Intinya lebih baik saya masuk ke desa Sidasari saja ya. Iya, Nanti saya tanya mengenai yang bernama Jamaluddin. benar. Nama anak buyut saya itu bernama Jamaluddin. Dan permata Cundamani dipegang oleh dia. Iya. Saya sering melihat si Jamaluddin itu sebagai pewaris terakhir untuk saat ini. Dia masih sehat dan tidak terlalu tua. Masih sehat, masih hidup dia. Sebenarnya itu untuk apa? Tadi saya mendengar untuk berobat atau Ya, untuk kesembuhan dari sosok makhluk yang terkena aji mantra. aji mantra. Ya, sejauh ini kami tidak tahu kalau permata tersebut memiliki khasiat. Kami hanya diperintahkan untuk menjaganya saja, bukan seperti itu yang Ya benar. Memang saya pernah mendengarnya dari leluhur. Jika saya memegang dan menyimpan merawat secara baik-baik, ini bisa membantu di dalam kehidupanmu di dunia. Iya, hanya itu. Saya yang ditugaskan untuk menyimpan, saya hanya menjalankannya. Saya tidak begitu memikirkan akan hal itu. Tapi nyatanya memang jika kehidupan saya di dunia
apa-apa serba kecukupan, serba dipermudah. Ya, saya hanya berterima kasih kepada Tuhan yang telah mempermudah jalan hidup saya saja. Mungkin jika memang permata Jundamani itu bisa digunakan untuk hal yang lebih baik lagi, mungkin itu akan lebih baik. Itu bisa dimanfaatkan untuk menolong sesama makhluk ciptaan Tuhan. Baiklah, jika